Sebagai manusia, ada banyak sekali hal yang ada, entah itu di dalam maupun di luar diri kita, yang bisa mengendalikan kita secara personal. Semua hal ini bisa mengendalikan kita tentang apa yang kita lakukan, tentang pola pikir kita, juga tentang bagaimana kita bertindak ke depannya. Kalau menurut Simon Freud, dia mengatakan bahwa manusia itu dikontrol atau terdiri dari 3 hal. Yang pertama itu adalah ID, yang mana ID ini kita terima dari kita lahir, dari orang tua kita, atau dengan kata lain ini adalah aspek lahiriah yang kita terima dari kita baru lahir. Kemudian yang kedua adalah superego, yang mana superego ini adalah semua yang terjadi di luar diri kita, yang kita cerna, yang kita konsumsi, yang membentuk diri kita saat ini. Kemudian yang terakhir adalah ego, yang mana tentang bagaimana kita mengendalikan diri kita, tentang kontrol penuh yang kita miliki sebagai seorang manusia, sehingga kita bisa menempuh atau menentukan langkah kita ke depannya berdasarkan semua yang kita terima dari dalam diri kita, dari hati kita maupun dari luar. Dan di sini kita akan membahas terkait hal-hal yang bisa mempengaruhi kita dari luar diri kita dan juga dari dalam diri kita yang berbahaya ya. Kita akan fokus pada hal-hal yang berbahaya. Jadi di sini saya sudah mengumpulkan 7 hal yang bisa mengendalikan diri kamu, yang harus kamu kontrol dan hindari. Karena ya kalau kamu membiarkan hal-hal ini atau ketujuh hal ini mengendalikan dirimu, tentu saja kamu akan terjebak pada hal-hal yang negatif atau dampak-dampak buruk dari perilaku yang bisa kamu munculkan di hadapan orang lain. Dan jika kamu melakukannya, tentu saja itu akan menyakiti dirimu dan orang-orang di sekitarmu. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke 7 hal yang mengendalikan dirimu yang harus kamu hindari, atau jangan biarkan ketujuh hal ini mengendalikan diri kamu. Yang pertama adalah rasa takut. Ya, rasa takut adalah sebuah respon yang biasa diberikan oleh sesuatu yang datang dari luar diri kita dan juga sesuatu yang kita pikirkan secara personal. Tapi kita tidak akan fokus pada sumber dari rasa takut ini, entah itu dari luar atau dari dalam, tapi kita akan fokus pada ego kita atau bagaimana kita harus mengontrol diri kita sehingga kita bisa lepas dari rasa takut. Dan sebaiknya kita harus paham dan sadar sebelum kita bisa bergerak untuk mencegah atau menghentikan atau menghindari rasa takut yang berkemungkinan datang di masa depan. Karena rasa takut selalu memberikan efek yang buruk terhadap diri kita. Jika kita takut terhadap sesuatu, dan sayangnya manusia itu selalu lebih fokus pada hal-hal negatif atau perasaan-perasaan negatif, yang mana tentu saja akan mengatakan atau membuat semua tindakan kita akan terpengaruhi secara penuh jika kita takut terhadap sesuatu. Pertama, kita akan terjebak pada perasaan takut ini yang membuat mental kita terganggu. Kemudian yang kedua, tentu saja kita tidak akan bisa fokus untuk melakukan sesuatu yang benar-benar penting yang harus kita lakukan saat ini. Karena rasa takut biasanya akan mengalihkan kita dari semua fokus lain, dan yang pada akhirnya membuat kita hanya fokus pada rasa takut ini. Kemudian hal yang harus kamu hindari dan tidak boleh mengendalikan diri kamu yang kedua adalah pendapat orang lain. Ini sulit, benar, memang sulit sebenarnya, tapi kalau kita memiliki kesadaran yang lebih tinggi tentang hal ini, tentu saja kita akan terhindar dari bagaimana kita melihat diri kita sebagai seorang manusia. Racun ini cukup mengganggu, dimana kalau kita hidup dan kita cenderung untuk melihat diri kita dari kacamata orang lain, tentu saja kita akan terpengaruhi oleh apa yang orang lain inginkan dan bukan apa yang kita benar-benar inginkan dan butuhkan. Karena hanya orang yang fokus pada dirinya sendirilah yang bisa mengontrol dirinya dengan penuh. Dan kalau seseorang terlalu berpikir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya, atau orang tersebut hanya bisa membuat keputusan berdasarkan keputusan yang dibuat oleh orang lain, jadi dia tidak benar-benar mandiri dalam membuat sebuah keputusan yang tentu saja akan membuat jati diri seseorang tersebut tidak benar-benar muncul. Ini akan cenderung untuk membuat seseorang membuat kesalahan dalam memilih sesuatu atau memutuskan sebuah keputusan. Ya, kalau mau ditanya berapa persen sih peluang orang yang melihat dirinya
di dalam mata orang lain atau membuat keputusan berdasarkan pendapat orang lain, peluang salahnya itu sekitaran 80% ke atas, karena kita perlu melihat diri kita dan melihat apa yang kita mampu dan apa yang kita butuhkan untuk bisa membuat keputusan yang tepat untuk diri kita sendiri. Karena ya orang-orang itu berbeda, kita berbeda dari orang lain, jadi kita tidak boleh terlalu terjebak dari pendapat orang lain terhadap kita. Apalagi jika kamu terlalu banyak atau terlalu jauh terjebaknya gitu, tentu saja pendapat yang buruk dari orang lain akan membuat kamu stres. Pendapat yang buruk dari orang lain akan membuat kamu tidak berpikir jernih, karena kamu akan cenderung untuk terlalu terjebak di dalam pikiran kamu sendiri tentang pendapat negatif yang diberikan oleh orang lain. Dan itu selalu mempengaruhi hidup seseorang yang berkecenderungan untuk melakukan kesalahan ini sangat besar. Maka dari itu ya hindarilah ini, biasakan diri untuk melihat diri kamu, memutuskan sesuatu dan berpendapat sesuai dengan apa yang kamu pikirkan, bukan dari apa yang orang lain putuskan, pikirkan dan tentukan terhadap sesuatu ataupun terhadap diri kamu sendiri. Jadi berpikirlah lebih matang mulai dari sekarang ataupun seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah penyesalan masa lalu. Ini adalah hal yang cukup buruk yang bisa dilakukan oleh seseorang, karena kalau kita cenderung untuk terlalu terjebak dengan atau oleh masa lalu, tentu saja kita tidak akan bisa berpeluang untuk sukses di masa depan, karena biasanya kita itu terganggu oleh dua hal. Mental kita itu terganggu oleh dua hal yang paling banyak mempengaruhi kita atau bisa disebut sebagai racun dalam diri kita. Yang pertama itu adalah tentang masa lalu, tentang kesalahan-kesalahan masa lalu. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, kita sebagai manusia itu cenderung untuk lebih peka terhadap kesalahan, rasa sakit, dan semua hal itu. Makanya kalau kita melihat masa lalu, biasanya kita cenderung untuk jauh lebih banyak mengingat kesalahan atau penyesalan yang kita lakukan sebelumnya, yang kita ingat saat ini, yang pada akhirnya mengonsumsi semua fokus kita dan mental kita, yang pada akhirnya membuat kita menjadi orang yang tidak produktif lagi. Dan juga masa depan, tapi di bagian ini kita akan fokus pada masa lalu. Jadi mungkin itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah rasa bersalah. Kalau kita membawa topik ini lebih jauh lagi ke filosofi teras atau filsafat stoa gitu, di situ seringkali kita mendengar, atau bagi kamu yang tahu, bahwa filsafat stoa itu selalu menekankan bahwa agar kita tidak pernah atau kita sebaiknya tidak memikirkan atau terjebak kepada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, seperti halnya rasa bersalah yang kita miliki terhadap orang lain. Oke, kita terlalu merasa bersalah terhadap seseorang, tapi jangan terlalu fokus pada perasaan ini. Jangan terlalu fokus pada perasaan ini. Yang bisa kita lakukan adalah kita bisa bergerak maju untuk memperbaiki masalah yang terjadi dengan tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kontrol, yang bersumber dari diri kita. Kalau kita fokus dan hanya fokus memikirkan kesalahan kita sehingga kita merasa bersalah terus-menerus, kita tidak akan bisa menjadi orang yang produktif. Maka dari itu, jangan sekali-kali biarkan rasa bersalah ini mengendalikan diri kamu, karena kamu akan terkuras secara mental dan terkuras secara energi dengan sangat cepat. Kemudian hal yang harus kamu hindari dan tidak biarkan untuk mengendalikan diri kamu yang kelima adalah rasa iri dan kecemburuan. Tidak sedikit dari kita di lingkungan kita di mana kita seringkali merasa iri terhadap pencapaian seseorang, dan sayangnya tidak semua dari kita yang mau untuk mengakui bahwa kita sedang iri atau cemburu terhadap sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Ini adalah racun juga yang ada di dalam hati kita. Ini juga tidak boleh kita biarkan untuk mengendalikan diri kita, karena kalau kamu membiarkan rasa iri mengendalikan diri kamu, kamu akan berkiblat terhadap kesuksesan, terhadap pencapaian, dan terhadap apa yang kamu sebut dengan keberhasilan, dari keberhasilan orang lain atau dari pencapaian yang orang lain dapatkan. Dan ini adalah sebuah hal yang bisa menghambat kamu dari mencapai sukses itu sendiri, karena kamu hanya berkaca dari atau mematok kesuksesan kamu dari gagalnya orang lain atau dari
kadar kesuksesan yang sebenarnya tidak terlalu tinggi yang dimiliki oleh seseorang. Jika kamu hanya berfokus terhadap diri kamu sendiri, kamu akan fokus dalam mengembangkan diri kamu setiap hari dan mengalahkan diri kamu yang sebelumnya, sehingga proses kamu dalam mencapai kesuksesan itu akan berjalan jauh lebih mulus dan lancar daripada jika kamu fokus pada rasa iri dan kecemburuan dan mematok kesuksesan terhadap kesuksesan orang lain. Dan juga jika kamu mematok kesuksesan terhadap hal yang lebih tinggi dari hanya kecemburuan terhadap orang lain atau daripada hanya fokus pada keberhasilan orang lain, itu akan jauh lebih baik. Misalnya kamu memiliki idola dan kamu ngefans dan ingin mencapai kesuksesan yang sama seperti idola kamu, tentu saja kamu akan lebih bersemangat dan lebih positif dalam memotivasi diri kamu dalam mencapai kesuksesan. Dan berbeda dari itu, jika kamu fokus pada rasa iri dan kecemburuan, ya tentu saja kamu akan sulit menjadi orang yang berkembang dan sukses di masa depan. Karena rasa iri dan kecemburuan ini adalah perasaan negatif yang selalu menghantui diri kamu kalau kamu memilikinya. Kemudian hal yang harus kamu hindari dan jangan sampai mengendalikan diri kamu, yang keenam adalah ketergantungan pada orang lain. Kita harus bisa menjadi orang yang mandiri. Kita harus bisa menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan dan menjadi orang yang membimbing orang lain. Dan kita juga kalau bisa menjadi orang yang menginspirasi orang lain. Dan ketiga hal tersebut tidak akan bisa didapatkan oleh seseorang yang selalu ketergantungan pada orang lain. Karena orang yang seperti ini tidak bisa hidup mandiri. Dan orang yang seperti ini selalu akan membuat orang lain kesulitan dan malas untuk membantu kita kalau kita terlalu sering melakukannya. Jadi ketergantungan terhadap orang lain ini juga akan membuat kita sulit sekali berkembang. Karena kalau kita menghadapi sebuah masalah secara mandiri, tentu saja pengalaman dan pelajaran yang bisa kita dapatkan akan kita terima secara penuh. Dan kalau kita mengandalkan orang lain dari setiap kesalahan, masalah, dan problema yang kita hadapi dalam kehidupan, tentu saja ya ilmunya tidak akan sebanyak itu, bahkan tidak sama sekali atau tidak ada sama sekali ilmu yang bisa kita dapatkan kalau kita terlalu ketergantungan terhadap orang lain. Dan ini adalah hal yang tidak boleh mengendalikan diri kamu, karena kalau kamu ketergantungan atau kalau hal ini mengendalikan diri kamu, tentu saja suatu saat jika kamu menghadapi situasi yang terlalu berat dan lebih berat dari keadaan kamu yang biasanya, ya kamu akan kesulitan dan sangat kesulitan. Karena setiap harinya ya setiap masalah yang kamu hadapi selalu dibantu oleh orang lain. Kemudian hal yang harus kamu hindari dan tidak boleh mengendalikan diri kamu yang terakhir atau yang ketujuh adalah ketidakpastian dan keraguan. Dalam tes psikologi yang mungkin kamu juga ketahui yang bernama MBTI, di situ ada tes psikologi yang menentukan di akhir atau di hasil dari tes psikologi ini menentukan apakah seseorang itu turbulent atau asertif. Turbulent itu bisa kita artikan sebagai tidak stabil atau labil. Kemudian asertif itu adalah orang yang benar-benar berkeyakinan tinggi terhadap apa yang dia putuskan dalam hidupnya. Dan kita sebaiknya untuk menjadi orang yang pasti dan berkeyakinan kuat terhadap apa yang kita lakukan dan putuskan. Karena menjadi orang yang labil bukanlah hal yang baik. Apalagi kalau kita dikendalikan oleh perasaan-perasaan dan cara kita mengambil keputusan dengan cara labil ini. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita tidak pasti dan selalu ragu dalam mengambil setiap keputusan yang kita ambil setiap harinya, tentu saja hasil dari keputusan tersebut akan cenderung untuk salah sasaran, cenderung untuk menjadi hasil yang keliru dan gagal. Bahkan kita akan memilih sesuatu hanya karena kita melihat orang lain, bukan berdasarkan apa yang kita inginkan secara pribadi. Apalagi kalau kita cenderung untuk tidak pasti dan ragu, kita cenderung untuk menjadi target manipulasi yang paling cepat untuk dimanipulasi oleh orang lain atau oleh seorang manipulator. Maka dari itu saran saya, jangan terlalu ragu terhadap keputusan kamu. Jadi pikirkanlah semuanya secara matang.
sebelum kamu memutuskan atau menentukan sesuatu. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kamu, saya, dan kita semua. Sekian, wassalam.